Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nathanael dengan NIM 535180006, Edward Darmaja dengan NIM 5351843, dan Eka Melian Dewi dengan NIM 53518080139. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas proyek yang telah diberikan, yang dimana yang pertama itu untuk pengelompokan batik, dan yang kedua tuh pengelompokan berita. Yang untuk pengelompokan batik ini kami akan menggunakan metode gradient boosting. Yang pertama kita masuk itu line code pertama. Di line code pertama ini kita pertama mengambil data yang sebelumnya telah kita upload ke dalam Google Drive, yang dimana tuh datanya bernamakan train pada folder train yang di dalam pada folder batik split. Yang kita butuhkan itu adalah import library dari Google Drive, yaitu from google.colab import drive.mount. Itu maksudnya kita nge-mount bukan library, meng-mount dari Google Drive-nya, yang dimana tuh variabel myPath itu tempat dari lokasi folder data training batik tersebut. Kemudian kita masuk ke line code kedua. Di line code kedua sini kita nanti akan membuat 3 buah list. Yang pertama tuh ada list file name, text, dan full path, yang dimana tuh nanti kalau akan kita masukkan ke dalam looping. Nah, di loopingnya itu dilakukan sepanjang dengan myPath, berarti seberapa banyak data yang pada folder myPath itu, yang folder trainingnya. Jadi for name in files itu berarti dia setiap data pada files nanti kan dimasukkan ke dalam variabel nama, yang dimana tuh nanti fullpath.append tuh masukin ngegabungin data yang udah dibaca sebelumnya yang dari files itu, kemudian dimasukin ke dalam list dari fullpath. Kemudian teks juga sama, append-nya, kemudian file name-nya juga sama. Kemudian lanjut ke line code ketiga. Pada line code ketiga ini berhubungan dengan library yang kemudian akan digunakan untuk preprocessing image-nya. Yang pertama tuh import numpy snp, yang dimana tuh nanti kita bakal menggunainnya buat image yang telah kita load itu dari data folder batik sebelumnya, bakal kita jadiin array. Nah, jadiin array itu kita nanti pakai fungsi from numpy import as array. Nah, ini as array-nya itu yang bakal jadi ngubah image itu jadi array-nya. Kemudian from skimage.io itu import imread. Nah, ini tuh buat ngebaca image-nya. Sedangkan from CV itu import CV itu maksudnya buat nanti nge-resize ukuran gambarnya. Ya misalkan kalau kita ngeload gambar ukuran 1000 x 1000, kita bisa set misalkan jadi yang nanti batik ini kita ukuran jadi 250 x 250. Kemudian tuh import panda spd itu dia ngebuat data frame nanti yang dari setiap list yang kita udah buat sebelumnya, yang ada full path, text, dan lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke line code keempat. Line code keempat ini pertama kita ngebuat list baru lagi. List barunya bernama datas. Nah, setiap nanti kita langsung masuk ke loopingnya. Nah, di loopingnya tuh kita ngebuat namanya variable image, yang dimana tuh sepanjang dengan full path yang sebelum kita buat. Nah, di setiap itu nanti kita ngeload data image-nya. Jadi kita ngebuat variabel baru lagi sesuai yang tadi for-nya itu, berarti image sama dengan imread. Berarti kita nge-read data dari full path itu, setiap datanya per satu-satu, data gambarnya dengan fungsi library sebelumnya imread, dan nanti di-assign ke dalam variabel image, yang dimana tuh image itu sendiri nanti berbentuknya dari grayscale, karena di sini ada sgray sama dengan true-nya. Kemudian tuh image sama dengan cv itu .resize image, 250,250. Nah, di sini tuh image yang udah kita load sebelumnya dari code di atasnya itu nanti kita jadi resize ukurannya dengan ukuran 250 x 250. Nah, kemudian tuh image yang udah kita resize itu kita jadikan array pakai fungsi dari numpy yang sebelumnya yang import as array ini. Nah, itu kalau udah nanti data sama dengan image.latent. Nah, ini tuh maksudnya dari hasil yang sebelumnya pakai library numpy as array ini, dia ukuran array-nya tuh bukan ukuran dari satu dimensi. Jadi kita pakai fungsi plugin ini untuk mengubah ukuran dimensi menjadi ukuran satu dimensi. Kemudian tuh kita append datanya atau digabungin ke dalam list data yang sebelumnya kita udah telah buat. Terus kita looping sampai sepanjang full path terakhirnya. Nah,
lanjut ke line code kelima. Kira-kira bentuk setiap data dari image-nya itu yang kita generate seperti ini bentuknya. Lanjut lagi code line 6. Ya di sini itu dari setiap yang sebelumnya kita buat ya dari list yang di line code ketiga ya kalau nggak salah tadi, yang kita load datanya tuh masukin ke dalam list-list yang ada full path, file name, text, dan yang sebelum di atas itu. Nah kita nanti bakal gabungin, ini mereka tuh jadiin kolom, dimana tuh kolomnya nanti namanya tuh ada path, file name, text, dan array. Nah untuk isinya dari setiap kolom per row-nya itu isinya tuh kita set ya sesuai yang kita masukin tadi sebelumnya. Untuk path itu isinya nanti ada full path buat setiap dari row 1 sampai row ke seterus paling bawahnya, file name juga dengan file name, text dengan tag, dan array dengan datas. Yang kemudian tuh kita group by dengan text dan untuk melihat size-nya berapa. Nah di sini kita diketahui dari folder training yang sebelumnya kita tuh ada beberapa kategori batik yang dimana tuh misalkan assessment itu ada 85 jumlah data trainingnya atau sampel. ISO ada beledak 156, Green Sea ada 1, Gunung Ringgit ada 10, kontemporer ada 25, Kercak ada 35, Pelatohan ada 318, Naga ada 9, Sekar Jagat ada 21, Siang Malam ada 3, dan Tumpel ada 78, yang dimana tuh nanti data type-nya atau hasil hitungannya itu dalam bentuk integer. Kemudian kita lanjut ke line code berikutnya. Line code berikutnya itu di if.h itu maksudnya dari data frame yang kita udah buat sebelum pakai library pandas yang udah setiap volume kita compile jadi satu gitu, kita bakal munculin 5 kolom pertamanya, 5 hasil pertama atau 5 row pertamanya. Ya seperti dapat dilihat tuh dari ada 5 dari indeks 0 sampai dengan 4. Karena kan itu mulai dari kalau biner kan dari 0, jadi 0 sampai 4. Kalau dari 0 tuh diketahui 4-nya ada apa, di mana tempatnya. Konten, main drive, UAS itu ini pas kita pertama kali load di dalam dari drive-nya. Kemudian file name-nya itu file name dari image-nya yang di dalam foldernya, tag-nya itu dia masuk di dalam folder mana, berarti kan kategori. Itu sama hasil dari preprocessing-nya sebelumnya yang ngubah image itu yang telah di-load jadi bentuk array. Kemudian tuh masuk ke line code berikutnya, kita mengassign value-nya. Yang mana tuh value nanti bakal kita gunakan buat yang training buat pembentukan model ya. Di sini kita ngebuatnya itu X itu dimana kita ngambil dari data frame-nya array, dan yang kemudian Y-nya itu atau yang tujuannya itu data kita ambil itu dari data frame tag. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Eka. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pada tahap label encoder. Nah, pada tahap label encoder ini yaitu untuk mengurutkan data agar dapat diurutkan dengan baik, dan angka-angka yang kita berikan di sini itu sudah ditetapkan array-nya. Lalu lanjut di sel berikutnya. Nah, setelah hasil kita urutkan, langsung kita cek dimensi X-nya, yaitu pada ini kita menggunakan looping. Selanjutnya kita menjelaskan untuk pada tahap NumPy ini sebelumnya kan merupakan data pandas. Nah, di sini kita akan memuganya menjadi data hasilnya, yaitu kita bisa lihat di sini cek hasil NumPy-nya pada join NumPy shape. Selanjutnya kita melakukan processing pada ini yaitu dengan menggunakan PCA. Nah, pada di sini kita menggunakan n componentsnya itu 400 dan random state-nya itu 0. Lalu selanjutnya pada sel berikutnya kita melakukan pemisahan data yaitu menjadi 2 data training dan data validasi. Lalu kita melakukan gradient boosting, yaitu pada data train ini dapat kita lihat pada percobaan pertama saya menggunakan PCA-nya itu 500 dan estimatornya 200, dan akurasi nilainya kita dapatkan itu 54%, dan kita melakukan percobaan kedua lagi yaitu menggunakan PCA lagi dengan PCA-nya 400 dan estimatornya 200, maka hasil akurasinya sebenarnya 56. Kita dapat lihat bahwa ketika kita menurunkan PCA-nya maka nilai akurasinya semakin tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nathanael pada data test.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian pemrosesan untuk data testingnya. Seperti yang di awal sudah dijelaskan, pertama-tama kita akan melakukan mounting dulu pada drive kita. Jadi ini gunanya ini buat nge-connectin Google Drive kita ke Google Colab kita supaya kita bisa pakai berbagai macam data yang ada di Google Drive kita. Seperti yang tadi dilihat, drive already mounted, berarti drive kita sudah terhubung dengan Google Colab kita. Selanjutnya kita ini juga sama seperti yang di atas nih. Selanjutnya kita sama seperti yang training, kita lakukan listing dulu untuk datanya. Untuk namanya sama saja, file name, text, dan full path. Langkah selanjutnya di dalam line code yang selanjutnya ini kita sama juga, kita ngebuat list dulu terlebih dahulu. Listnya ini untuk menyimpan data yang nanti data hasil dari looping ini. Looping ini dilakukan sama seperti yang di atas, kita ngebaca dulu dengan library imrite-nya ini. Kita baca dulu data gambarnya, kita resize data gambarnya, yang awalnya datanya misalkan 123, kita rubah, kita maunya menjadi 250 kali 250. Kita arraykan dulu terlebih dahulu hasilnya, baru kita flatten jadi satu dimensi. Setelah kita flatten dan kita berubah jadi satu dimensi, kita append, kita masukkan seluruh data itu dalam list ini. Selanjutnya kita ngebuat table dulu. Table di sini kita gunain pd.dataframe. Jadi dataframe ini digunain buat ngebuat semacam seperti table gitu. Path, file names, dan array ini title-nya nanti. Title yang bakal muncul di atasnya nanti gitu. Jadi misalkan path ini title-nya, sedangkan titik 2 yang sebelahnya ini, sebelah kanan ini, full path ini nanti data yang keluar dalam kolom si path-nya ini. Dan begitu juga dengan file names, keluar di kolom file names, text keluar di tag, dan data Z tadi yang kita udah buat tadi akan muncul di array-nya. Ini kita group by lagi buat nunjukin beberapa folder sama isi dari size dari folder itu ada berapa saja data testingnya. Di sini seperti yang dilihat sudah tergroup by secara ABC. Mulai dari Aseman kita punya 58 data, Bledak kita punya 104, Grising 2, Gunung Ringgit 7, Kontemporer 17, Krecak 24, Latohan 212, Naga ada 7, Sekar Jagat 15, Yang Malam 2, Tumpalnya ada 53 data. Untuk data type-nya sendiri kita masih sama, integer juga kita pakainya ya. Untuk seterusnya di sini kita sama juga, kita ngambil variabel yang kita mau pakai. Jadi kita di sini karena tadi namanya trainingnya kita pakai X, kita identifikasiin variabelnya dengan X test sama test buat nunjukin bahwa ini datanya ini kita pakai yang dari tesnya itu. Kita ambil yang tesnya ini dari yang array, dan yang Y-nya ini kita ambilnya dari yang tag. Gitu. Ini juga sama, kita buat ngecekin hasil nampinya. Seperti yang dilihat ini ada 501 data dan 62.500. Selanjutnya di sini ada kita ngambil library dari Scalar lagi untuk preprocessingnya. Kita nge-import yang namanya lamp encoder ini. Nah, gunanya di sini lamp encoder ini adalah kita buat ngerubah data nama folder yang seperti yang Aseman tadi di atas, itu kita rubah jadi angka. Jadi di sini kenapa dia bisa dibilangnya 1, bisa dibilangnya 2, bisa dibilangnya 0, karena kan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa array itu atau binary itu mulai dari angka 0. Jadi misalkan jadi Aseman ini kalau di dalam sistemnya dia bakal ngebaca ini dia 0, variabel integer pertama yang ada di list. Jadi Aseman 0, Bledak 1 sampai ke Tumpal itu dia 10 seperti itu. Jadi ketika kita kasih label encoder, dia bakal ngeluarinnya satu ini kita identifikasikan sebagai Bledak, 0 itu sebagai Aseman, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap processing. Sama seperti pada data training, kita melakukan pemrosesan dengan PCA. Di sini end competence-nya itu 400. Jadi kalau misalnya kita gunakan PCA, kita bakal nanti ntar ngelakuin editnya ini di sini nih. End competence-nya bisa kita ubah jadi sesuai yang kita mau, misalkan 400 kah, 500 ataupun 300. Selanjutnya kita lakuin yang namanya gradient boosting classifier-nya untuk data testingnya.
Setelah dilakukan gradient boosting, kita mendapatkan hasil akuransi. Jadi dalam percobaan pertama, ketika PCI-nya 500, itu dia dapat 58%. Ketika PCI-nya 400, kita dapat 89%. Nah, 89% ini yang kita ambil sebagai akuransi yang terakhir. Nah, sebelum itu estimator ini maksudnya adalah nanti gradient boostingnya itu bakal ngelakuin percobaan sebanyak 200 kali seperti itu. Selanjutnya kita akan berpindah pada project kedua untuk kelas kami ini. Di sini kita melakukan clustering terhadap berita. Selanjutnya akan dijelaskan pertama kali oleh anggota kelompok saya, Eka. Ya, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan pada bagian awal, yaitu yang pertama kita harus menginstal library tambahan untuk yang dibutuhkan. Nah, di sini ada pip install text search, ini untuk dipakai buat nyari kata atau kalimat dalam bentuk string yang pada dalam data JSON. Lalu kita beralih ke sel kedua, yaitu ada import library. Di sini kita memerlukan 4 jenis import library-nya, yaitu ada import pandas as pd, import numpy as nv, import json, dan import re. Nah, pada from SQL route feature extraction ini untuk buat mengubah data yang dibentuk teks menjadi matriks. Dan untuk from SQL clustering import k-means ini untuk buat clusteringnya pada dipakai untuk k-means. Untuk yang from collection import counter ini buat menyimpan banyaknya data pada dalam satu list atau array untuk diubah ke dictionary-nya. Nah, contohnya itu misalkan 1,2, 1,2, nanti dengan counter bakal ngitung berapa banyaknya angka 1 dan 2 dan 3. Lalu kita nyimpen itu ke dalam counter, yaitu dengan bentuk seperti ini, yang 1 ya, seperti itu. Lalu pada di sini ada import NLTK di sini untuk melakukan k-means clustering-nya. Selanjutnya kita masuk ke pada data JSON, yaitu kita memasukkan ke library ke Google Drive kita, lalu kita panggil dari, yaitu ya, di sini dapat kita lihat data JSON sama dengan pd-read JSON content drive my drive index news daily dan 2 JSON. Lalu kita melakukan selanjutnya ke bawah lagi, itu data-datanya yang sudah kita lihat. Kita melakukan ukuran dari datanya, yaitu banyaknya baris dan banyaknya kolom. Di sini kita dapat lihat banyaknya baris yaitu 468 dan 6. Dan selanjutnya kita melakukan tahap pre-processing. Di sini data underscore text sama dengan result itu untuk mengubah atau menge-remove karakter spesial di data teks jasanya, yaitu misalkan A diubah, dan data underscore text yaitu yang strip itu buat ngehilangin spasi atau ada di depan kata kalimat dengan ngehilangin kan pada spasi yang belakang atau di depan. Dan data text lower itu buat ngerubah hurufnya yang datinya besar menjadi huruf lebih kecil. Lalu selanjutnya kita melakukan tahap connecting pada token word, yaitu di sini kita bisa lihat token word sama dengan NLTA word tokenize data text-nya. Lalu kita looping, yaitu lakukan looping untuk mengecek apakah data dan kalimat yang kita buat itu berada di dalam teks, kalau itu termasuk stop word atau bukan. Lalu kita buat dokumen barunya dengan ngejoin data yang ada di tokenizing pada data sebelumnya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan normalisasi dalam, di sini kita lihat yaitu di crop underscore normal sama dengan mt vectorize normalisasi. Normalisasi underscore result sama dengan crop normal list data JSON title. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nathanael. Oke, saya akan menjelaskan untuk dua tahap selanjutnya. Setelah preprocessing, kita akan melakukan yang namanya filter extraction terlebih dahulu.
Sebelum kita mulai filter extraction, ada beberapa hal yang harus ditambahkan terlebih dahulu. Contohnya dalam sini stopword. Di sini stopword ini kan tadi sudah dideklarasikan di tahap preprocessing, tetapi di sini kita menambahkan lagi beberapa stopwords di luar dari itu, seperti kata baiknya, berkali, kali, kurangnya, mata, olah, sekurang, sidak, tamat, tidaknya. Hal ini dilakukan untuk mencegah yang namanya stopwordnya itu, jadi ketika dibaca sistem nanti stopwordnya itu bakal keluar message yang namanya stopword is inconsistent. Untuk mencegah hal itu, kita menambahkan beberapa stopwords lain supaya stopwords ini itu sepenuhnya stopwords yang udah full gitu loh. Jadi inconsistent ini keluar karena stopwords yang awal ini yang tadi dideklarasikan di line 2 dan dideklarasikan di sini lagi itu masih ada yang kurang gitu. Jadi di sini kita cuma sekedar menambahkan juga. Di sini kita lakukan yang namanya confactorizer. Setelah kita lakukan confactorizer, kita buat yang sebelum itu confactorizer ini digunakan buat mengubah list berita itu menjadi ke dalam bentuk matrix. Makanya di sini kita pakainya namanya CV matrix nih, confactorizer matrix. Hasil dari confactorizer ini nanti bakal diubah lagi jadi matrix supaya nanti gampang untuk diprosesnya. Selanjutnya akan dilakukan yang namanya tahap clustering atau tahap terakhir dalam ini supaya kita ngeluarin hasilnya. Pertama kita deklarasiin dulu yang namanya num ini kita bisa ubah sesuka kita. Num ini nanti digunain buat munculin berapa cluster yang kita mau sebenarnya. Jadi ini nggak perlu harus 6, tapi kita bisa aja ubah jadi 5, jadi 4, atau seterusnya sesuai dengan kemauan kita sebagai programmernya. Kita lakukan dengan k-mean clustering. Dengan iterasi maksimumnya itu kita gunain 10.000 dan initialize-nya itu kita 10. Kita ngefit dengan matriks yang tadi udah ada. Selanjutnya kita menambahkan yang namanya k-mean cluster di data JSON. Jadi ketika tadi data JSON kan pas kalau dilihat itu cuman sampai type dari newsnya itu dictionary gitu. Kita nambahin dulu di sini label baru atau kolom baru yang namanya k-mean cluster buat nyimpan hasil dari k-mean clustering tadi ini. Jadi kita k-mean cluster.labels jadi buat nambahin label baru atau kolom baru di di data yang tadinya itu. Selanjutnya kita buat variabel baru yang namanya news cluster. News cluster ini buat nyimpen clusteringnya tadi dengan kita panggil data JSON-nya dulu. Kita ambil yang mana aja nih yang mau kita ambil datanya. Karena di sini kita cuman melihatnya itu yang paling penting itu di sini adalah title, news dan k-mean clustering yang tadi udah dimasukin. Kita ambil 3 data ini, lalu kita sort values dan group bys. Dimana sort value-nya kita nge-sort dari news-nya, seterusnya kita group by-nya ini dengan k-mean cluster yang tadi. Setelah udah lakuin hal di atas ini, kita cuma tinggal harus ngelakuin perulangan buat ngeluarin cluster-clusternya tadi. Cluster 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebanyak cluster yang tadi kita udah tentuin di atas dengan 6. Terus buat juga ngeluarin list title yang ada dalam satu cluster itu. Jadi seperti kalau dilihat di bawah ini, perulangannya bekerja. Jadi ada 6 cluster sesuai dengan 6 tadi. Listnya ini di sini ada beberapa berita yang udah tercluster. Jadi seperti contohnya di cluster keempat. Di cluster 4 ini kita ngomongin tentang berita tentang pemerintahan, sedangkan di cluster 3 ini kita lebih banyak ngomongin tentang pasien dari corona itu sendiri. Nah, kalau misalkan dilihat ini itu setelah kita tadi line code di atas, k-mean clusternya ini udah muncul di tabelnya si datanya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya, Edward Remaja. Selanjutnya akan saya lanjutkan berikutnya. Pertama tuh untuk pembuatan visualisasi diagramnya. Pada berita ini kita bakal membuat visualisasi dalam bentuk bar dan pie. Yang pertama kita perlu lakukan itu
buat variabel kelompok, buat inisialisasi. Karena kita diketahui tadi sebelumnya kan udah di set clusternya tuh jumlahnya ada 6 banyaknya. Jadi kita membuat kelompoknya ada 6. Kalau misalkan kita ngebuat tadi clusternya kita set sebagai 5, berarti kita buat kelompok ke-5. Jadi ini tadi inisialisasi di sini tuh kelompok 1 sama dengan 0, kelompok 2 sama dengan 0, kelompok 3 sama dengan 0, kelompok 4 sama dengan 0, kelompok 5 sama dengan 0, dan kelompok 6 sama dengan 0. Nah, kemudian tuh kita masuk ke dalam loopingnya. Nah, loopingnya itu kita mulai itu dari I, ya I itu yang pertama 1, di mana tuh datanya tuh sepanjang dengan banyak di dalam data frame data JSON atau nama tabelnya data JSON pada kolom k-means_cluster. Nah, jadi nanti kita setiap looping data cluster yang sebelumnya yang di data JSON.head yang sebelumnya kan ada hasil k-means clusternya kan tuh masuk ke cluster ke-1, ada yang kedua, ketiga, ke-1 lagi, kedua, ketiga, dan terusnya. Jadi kita load, masukin ke dalam I. Nah, pas di I ini misalkan kita I di sini kita looping ini hasilnya 1. Jadi kita baca dalam kondisinya. Ternyata dia masuk ke dalam kondisi if I sama dengan 1. Jadi kelompok 2 sama dengan kelompok 2 tambah 1. Terus gitu. Jadi di scorein terus sampai setiap banyaknya jumlah dalam data k-means cluster pada table data JSON tersebut sampai akhirnya berapa. Kemudian kita print hasilnya tuh untuk kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6. Diketahui itu kelompok 1 banyaknya itu ada 7 pita yang di dalam cluster kelompok 1 atau cluster 1. Kelompok 2 ada 198, kelompok 3 ada 180, kelompok 4 ada 4, kelompok 5 ada 60, dan kelompok 6 ada 19 data. Kemudian kita membuat representasinya dalam bentuk bar yang pertama. Pertama kita mengimport library namanya matplotlib.pyplot yang dimana tuh kita ubah nanti biar space singkat jadi SPLT biar nanti dipanggil PLT-nya aja. Kemudian kita buat namanya variabel fix sama dengan plt.figure itu ngebuat kayak kayak field buat nanti masangin ituannya. Kemudian atur ukuran aksisnya, add axis itu ukurannya berapa. Nah, itu kemudian masukkan ke ini variabel prediksi. Variabel prediksi itu maksudnya kayak labelnya aja, sekedar labelnya. Jadi itu kita buat setnya kan tadi ada clusternya ada 6 kan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian tuh jumlah data juga kita sesuaiin sama yang label yang kita set sebelumnya. Jadi tuh mesti urut lah anggapannya. Kalau nggak urut nanti nggak cocok kan jadinya. Kalau misalkan kelompok 1 ternyata kita set itu urutannya malah yang di jumlah data kelompok 2 duluan pasangnya, jadi kan nggak sama. Kemudian tuh kita buat lagi namanya variabel br sama dengan x.bar. Ini maksudnya barnya yang tadi yang ngebuat library bar dari matplotlib yang buat nanti menampilkan representasi dalam bentuk bar, yang dimana tuh datanya itu kita ambil dari prediksi dan jumlah data yang kita buat sebelumnya. Kemudian tuh kita buat setiap barnya kan kita tadi ada 6 kelompok kan, jadi kan kita buatnya dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 5. Kemudian kita set colornya sesuai tuannya. Jadi kalau misalkan B itu blue, kalau G itu green, red itu red, C itu cyan, A itu A ya, M itu magneta, sama Y itu yellow. Kemudian tuh plt.x label tuh maksudnya buat nampilin label X yang nama itu prediksi dengan label sama dengan banyaknya data, dan title itu hasil clustering dari data beta dalam bentuk diagram bar. Nah, di sini representasi dalam bentuk bar ya. Diketahui itu tadi kan kelompok 1 memang segitu, sama yang sebelum itu kan yang paling banyak di kelompok 2 kan, kelompok 2 sama kelompok 3. Coba ke atas sebentar, unjukin hasilnya yang kelompok 2 kelompok 3. Nah, di kelompok 2 sama kelompok 3 tadi kan ada 190 dengan 180, dan ke bawah lagi dapat dilihat kelompok 2 sama kelompok 3 yang paling banyak. Kemudian kita masuk lagi ke visualisasi berikutnya dalam bentuk pie. Sama seperti sebelumnya, tidak ada bedanya. Hanya saja tuh yang di sini perbedaan tuh pemanggilan library-nya. Kalau tadi kan pemanggilan library-nya kan tuh x.py kan. Kalau x.bar. Kalau yang di pie ini kita pakainya x.py, yang dimana kita pakai tetap sama tadi jumlah data, koma labelnya prediksi, dan autopacity sama dengan ini persen 1,2 F itu maksudnya kita udah auto persen. Jadi dari jumlah data
kelompok 1 kan tadi ada berapa, kelompok 2 ada 190, kelompok 3 dan seterusnya gitu. Kita langsung kalau misalkan pakai auto PCT ini nanti dia bakal jadi langsung persen. Kemudian untuk plt.title yang sama title-nya, dan plt.show udah men-show hasil dari pie-nya, representasinya. Berikut tentuannya. Yaitu kan kalau sebelumnya kan kita, kalau yang bar kan lebih ngarah ke number kan. Kalau dari pie-nya kita langsung jadi ke dalam bentuk akurasinya dari ya jadi kayak persen lah, dalam bentuk persen dari setiap kelompok dari 100%-nya. Demikian dari penjelasan kelompok kami untuk proyek Batik dan proyek Berita atau News. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya Edward Remaja menutup. Saya ucapkan terima kasih.